Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IT Hack Channel. Yang pertama dari perbankan Big Cap, BBRI direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 3490, resisten hingga ke 3880. Dewa dari Grup Bakri tadi pun juga sempat kita ulas, lebih ke arah trading buy, supportnya di 410, resisten hingga ke 488. MBMA akumulasi buy, supportnya di 500, resisten hingga ke 605. Dan Indi lebih ke arah trading buy, hari ini melesat cukup signifikan, supportnya di 1840, resisten hingga ke 2300 dan juga direkomendasikan trading buy. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Andri. Perbankan Big Cap Pak, BBRI buy on weakness, support 3490, resisten hingga ke 3880. Seberapa besar Pak potensi untuk BBRI masuk ke dalam saham pilihan Anda jika dibandingkan dengan beberapa perbankan Big Cap lainnya? Ya, kalau dilihat memang BBRI ini termurah ya sekarang di sekarang ini ya, dibandingkan biasanya udah naik duluan ya, karena juga dari pola teknikalnya ke bentuknya M ya, jadi potensinya M shape ya, M. Jadi bentuknya M, jadi bentuk kaki kedua, jadi emang karena juga ada gap juga di 3490, jadi saya pikir juga wajar, dan juga dari buy wave-nya juga sama, ini masuk break, tadi sudah break new low lagi, jadi artinya masuk ke wave 5, jadi artinya ini menuju 3650 sampai dengan 3490 untuk kita akumulasi ya. Jadi kita rekomend hari ini untuk buy weakness, karena juga nih kalau dari valuasi sih murah ya, PER-nya juga masih di bawah 10, dia juga PBV-nya juga di bawah 1 kali. Jadi artinya juga menarik secara fundamental dan juga teknikalnya pun bisa untuk lirik menjelang nanti introducing ya di saya pikir setelah the Fed nanti. Jadi, dari sisi support masih terjaga tidak Pak? Dari data RTI ini dalam sepekan terakhir koreksinya sudah cukup dalam di 7,79% Pak Andri? Ya, soalnya masih ada lagi karena ini wave 5, jadi juga meskipun sudah oversold, jadi memang harusnya menuju di sini targetnya ya 3590 sampai dengan 3490 ya untuk 1-2 hari ke depan gitu. Rekomendasi buy-nya di level berapa untuk buy on weakness? Ya, cicil belinya di 3490, gap sampai dengan 3590. Baik, target di 3800-an? 800 sampai dengan 3900 untuk jangka pendek. Akhir tahun Pak atau jangka pendek? Ya, untuk 1 minggu ini selama 1-2 mingguan lah, setelah nanti kemungkinan kalau lihat dari rotasinya kan untuk sektor finance kan akan rebound di minggu depan ya, jadi artinya ya mungkin ini juga mendorong juga dilihat dari rotasi sektornya juga sahamnya juga. Baik, dari BBRI kita beralih ke saham pilihan kedua pemirsa, ada Dewa trading buy, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, kita akan coba review singkat saja dan sekaligus update dari Dewa di penutupan sesi kedua hari ini, menguat di 6,94% di 462. Trading buy di level berapa untuk Dewa? Dewa sebenarnya di level sekarang ini ya, di 362 sampai tadi closingnya nggak salah di trading buy saya 362, jadi ya sekarang ini kemungkinan besok akan awal potensi gap up, jadi mungkin bisa cicil beli dari 364 sampai dengan 464 sampai dengan 456 ya, jadi emang range-nya masih kecil untuk menuju di atas 488 sampai dengan di atas 500 untuk Mas Dewi. Di posisi saat ini cukup sulit tidak Pak Dewa untuk balik ke atau menembus ke level 500-an Pak Andri? Ya, kalau di technical sih nggak sulit ya, karena ini kan mau masuk wave 5, jadi artinya tadi koreksi 4-nya sudah break di bawah 400, jadi ini harusnya menaik. Jadi tambah juga tadi kan kita lihat inflow ke saham grup Bakri kan lagi ini ya, lagi cukup kuat ya. Tadi sudah KTR juga energi, BRMS juga naik, jadi artinya dari sektor grup juga dan juga dari sentimen teknikal juga masih bagus. Jadi artinya kemungkinan sih peluang untuk breaking di atas 70% ya. Baik. Dari Dewa kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, ada MBMA ditutup menguat hari ini di 0,92% di Rp550 per sahamnya. Dalam 2 hari terakhir sama dengan hari Jumat di peragangan akhir pekan lalu lebih cenderung tertekan ini untuk MBMA Pak. Supportnya masih terjaga tidak Pak? Hari ini sempat ke 535.
dari sisi pelemahan intraday? Ya, kalau dari counting wave juga ini sebenarnya wave 5, jadi artinya juga bottom A, jadi artinya saya pikir cukup bisa untuk kita akumulasi ya, karena juga lihat dari technical indikatornya pun sudah bullish divergence ya. Bullish divergence itu artinya minat jualnya sudah berkurang, akan muncul minat beli, jadi artinya ini juga mendorong selama masih di atas 525 ya, sebenarnya support kuatnya di 525, targetnya di sini untuk breakoutnya di 595, jadi saya pikir dengan harga sekarang 550 menarik ya, karena lihat dari risk reward rasionya cukup menarik karena risikonya cuma 525, potensi naiknya di 595 sampai 605. Peluang ke 600, Pak? Ya, tembus kalau break di atas 595 menuju ke targetnya 505 sampai 650. Baik, penutupan hari ini di 550 menguat di 0,92%. Support tadi yang bisa diperhatikan di level 525 pemirsa. Baik, dari MBMA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, dari pertambangan batubara ada Indi Pak. Akan saya update juga posisi penutupan perdagangan di sesi kedua di awal pekan ini, di mana Indi melesat di 18,86% di 2080 dan kebetulan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dari posisi penutupan sudah bisa dilihat tidak sih Pak, Indi didukung oleh volume yang cukup signifikan tidak di tengah penguatan yang terjadi? Ya, kalau ini kecenderungan nih kalau dari counting wave 3 ya, karena strong, long candle, high volume. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa ada partisipan untuk fund maupun juga retail masuk ya untuk ke saham ini. Juga lihat capaiannya kok cukup murah ya, tertingginya kemarin 2690 turun sampai dengan terendahnya ke 7700. Jadi artinya diskonnya udah terlalu banyak ya untuk jangka pendek, jadi makanya ada technical rebound. Cuman untuk breakoutnya kita lihat di sini emang untuk besok kita lihat range-nya di 2140 ya. Kalau itu tembus bisa balik lagi ke 2300 sampai 2450. Sebenarnya apa yang menarik dari Indi Pak? Mungkin dari sisi fundamental, mungkin karena kinerja kuartal mereka tidak begitu bagus, tertekan oleh dari penurunan signifikan harga batubara, Pak Andri. Sebenarnya ini sama seperti lihat pergerakannya di harga batubara juga ya, karena Indi kan sama hari ini juga yang naik juga sama batubara, contohnya kayak Harum, juga Bumi Sosial yang sempat naik juga. Jadi emang kalau dilihat ini juga didukung juga dengan harga emas, kan kita tahu juga kan ini juga punya tambang emas juga, ini juga memberikan kenaikan harga emas kan di 4.200 per troy ounce, ini juga didukung momentum dari harga coal sekarang udah di atas $110 per metric ton, ditambah dengan gold ya, saya pikir ini menunjukkan persisnya rebound ya, karena juga dari teknikalnya pun juga sudah diskon cukup banyak, lebih dari 30% ya dari high-nya 2.600. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari perbankan Big Cap pada BBRI, Dewa, MBA, dan juga Indi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Andri, di mana pemirsa yang harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini secara teknikal di menit terakhir jelang penutupan berbalik menguat atau ditarik ke atas atau mengalami penguatan di 0,47% di 8.544.788. Di mana secara intraday hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.541, level tertinggi di 8.553, dan indeks harga saham gabungan sempat melemah ke level 8.400-an, tepatnya di 8.493.245. Kita akan coba update juga penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah penguatan signifikan untuk indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua. Seperti MNC 36 ditutup menguat di 0,65%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,64%, LQ45 juga menguat di 0,64%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, konsumsi non-primer masih memimpin penguatan di 2,89%, energi juga masih menguat di 1,36%, properti hari ini melemah di 2,02%, dan industri melemah di 0,44%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, grafis selanjutnya ada Dewa, nilai transaksi hingga 1,3 triliun, ditutup menguat di 462, Mina menguat di 412, energi hari ini melesat dan ditutup di 1195, dan CPDK hari ini menguat di 8.525 di tengah tekanan dalam yang terjadi pada pagi. Kita beralih ke saham-saham selanjutnya pemirsa.
Yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser, ada Ratu melemah di 1165, Pani hari ini tertekan cukup dalam di 1347, BRPT melemah di 3470 dan ASTI juga melemah di 6375. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Dan tetaplah bersama kami, tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas Pak. Sudah masuk beberapa pertanyaan, kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama ada Bapak Yesen Yohan dari Jakarta Pak. KLBF dari Farmasi, Pak Andri, punya harga average di 1.400, next support di harga berapa untuk KLBF? Ya kalau KLBF sebenarnya masih udah oversold ya. Sebenarnya ini juga koreksi B-nya sudah selesai, juga polanya pola bull flag atau bullish pennant ya. Jadi artinya good-nya untuk jangka menengah ya, karena kalau jangka menengah ini targetnya di atas 1340, kemudian targetnya 1450 sampai dengan 1500. Tapi kalau jangka pendek di sini range-nya ada 70 sampai dengan di sini 1280. Jadi range gap-nya ada di 1170 sampai 1280. Jadi kalau break di bawah 1170 targetnya menuju gap berikutnya 1100. Kalau 1280 break, targetnya di sini 1340 sampai dengan 1470. Baik, kita ke Lampung Pak. Ada Ibu Kristina menanyakan saham CGAS Pak. Sudah ada di harga 180, penutupan hari ini di 170-an, intraday tadi sempat di 194. Masih bisa di hold tidak Pak? Nah, kalau untuk CGAS, kecenderungan untuk besok untuk take profit ya, karena ini sudah wave 5 sudah selesai ya, peak tadi 194, dan juga tadi closingnya jelek ya, 177. Jadi penunjukan pola kalau di technical namanya candle bearish pin bar ya, jadi sinyal reversal ya, sinyal sell. Jadi artinya kalau besok ada kenaikan di atas 183 sampai 188 dengan take profit dulu ya, karena kecenderungan bisa menuju di bawah 172 lagi. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Bapak Lutfi dari Demak, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan Java Pak, punya harga average di 2.400, hari ini Java melusat di atas 7%, resisten selanjutnya kemudian masih bisa di hold dan target price di berapa Pak? Kalau ingin profit taking juga di level berapa untuk Java? Ya kalau untuk besok masih bisa naik ya, kemungkinan juga ini juga untuk jangka pendek ya, kemenangannya masih bagus karena ini kan proyeksi 3 wave 3 menuju 4 ya, jadi menuju E4 menuju 5, jadi artinya kalau break di atas 2740 targetnya 2840 sampai 3200 untuk target wave 5-nya. Jadi saya pikir ini cukup kuat ya, karena juga polanya masih bagus, juga didukung juga sentimennya dari MBG ya. Ya. Dari MBG juga MA-nya juga masih terbulis ya, masih di atas 5 sampai dengan 20 MA, di atas 2500. Jadi dari technical bagus, dari sentimen MBG juga dari flow-nya juga bagus ya, karena di sini volumenya mulai naik. Oke, Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan Bumi. Tadi pun juga sempat kita ulas, kita akan coba ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Laksa dari Kudus menanyakan saham Adaro Mineral Pak. Arahnya kemana untuk ADMR? Tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum? Ya kalau DMR ini belum selesai ya, wave koreksi 5-nya. Jadi dalamnya jadi seharusnya bisa menuju di sini ada gap-nya di 1200 sampai dengan 1240 untuk MA-nya, mendingan cicil beli di situ ya, antara 1240 sampai 1200 gap. Sebelum itu untuk kalau kita akumulasi di situ, stop loss-nya murah di bawah 1150, targetnya 1350 sampai dengan 1450. Baik, kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Joni. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Antam Pak. Best buy di harga berapa? Sideways terus katanya, sulit tembus ke 2.900-an. Ya, karena Antam sendiri lebih cenderung fokusnya ke nikelnya ya, karena nikelnya kan kepalanya nikel sama Antam sama, jadi emang lagi di bawah. Jadi kalau lihat gold kan harusnya udah di atas. Jadi emang di sini polanya, ini sebenarnya pola bear flag ya. Jadi hati ini kalau sampai tembus di bawah 2.850, tembus bawah lagi ke 2.600-an. Jadi artinya kalau lebih amannya sih kita mendingan beli pola buyer high ya, karena dia pola triangle. Jadi kalau dia tembus di atas 3.070, kita bisa antisipasi beli targetnya 3.200 sampai 3.400. Dia mendingan kalau seperti ini mendingan nunggu break di atas 3.070 atau kita beli di bawah 2.880 ya, kalau dibilang lebih aman. Kita ke Bali,
ada Bapak Inder, Pak Andri mau masuk saham Inet Pak, boleh masuk di harga berapa? Ya kalau Inet sendiri sebenarnya ini sahamnya agak spekulatif ya, karena dari teknikalnya naiknya terlalu cepat juga ya. Mhm. Jadi kalau di dalam sini udah peak WF3-nya kemarin 745, sekarang terakhir kemarin sampai 600. Dengan kalau mau dengan cicil beli aja ya, karena di sini juga MA-nya di 600, jadi antara 660 sampai 600 kita cicil beli, stop loss-nya di bawah 545, targetnya di 745 sampai dengan 900. Jadi artinya ini mau menuju wave 5 baru, jadi artinya masih bisa untuk akumulasi jangka pendek maupun jangka menengahnya. Baik. Ada Bapak Zainal Arifin dari Jepara Pak, menanyakan PTBA Pak Andri punya harga average di 2315, apakah bisa sampai 2500 tidak untuk PTBA? Ya bisa aja 2500, tapi kecenderungan untuk saat ini sih masih kecenderungan untuk turun dulu ya, turunnya juga terbatas. Jadi kalau lihat dari teknikalnya sih seharusnya ada rebound dulu selama masih di atas 2200 sampai 2170. Ya. Targetnya di sini 2440 ya. Kalau 2440 tembus, targetnya di sini ada gapnya di 2600 sampai 2800. Jadi kecenderungan sih bagusnya untuk view untuk 3 bulan ya dibandingkan jangka pendek kalau untuk di atas 2500. Oke, selanjutnya ada Bapak atau Ibu mungkin Audrey Hartono Pak menanyakan Raja sudah beli di 6.550, arah besok dan seminggu ke depan, support dan resistennya untuk Raja. Ya kalau besok mungkin profit taking ya, karena juga hari ini kan juga closingnya di 6550, candlenya kan dark cloud cover, dark cloud cover itu sinyal sell ya. Jadi selama masih di bawah di sini di atas di bawah 6875, kecenderungan bisa menuju ke MA-nya di 6350 sampai dengan di sini 6200. Jadi kalau untuk view jangka menengahnya masih aman ya, karena ini koreksi 4. Jadi artinya masih ada hal lagi di atas 73 sampai 8200. Baik. Kita ke Bekasi kali ini, Pak Andri, ada Ibu Dita. Terima kasih Ibu sudah berpartisipasi menanyakan PANI, Pak. Hari ini koreksi cukup dalam, sudah direkomendasikan masuk tidak? Atau ada support tertentu yang bisa diperhatikan? Ya kalau PANI sebenarnya ada double bottom ya, 12.850 ya, juga di kemarin tadi kan sudah ditetapkan ya harga red issue-nya ya. Jadi emang yang muncul profit taking, tapi ini wave 3 artinya seharusnya sih bisa di bawah 12.850 ya menuju 12.200. 12.200, jadi kalau membeli mending dari 12.200 sampai 12.850, atau kita beli di atas 14.300. Kalau saya sih lebih cenderung dengan beli di atas ya dibandingkan beli di bawah ya. Oke, Andra dari Kerinci Jambi menanyakan MPMA, tadi pun juga sudah masuk ke dalam saham pilihan. Selanjutnya Pak, kita akan coba tanya ini, atau kita akan lanjutkan pertanyaan, maksud saya menanyakan saham Ratu Pak, apakah masih uptrend tidak? Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ratu sama seperti Raja ya, ini lihat ini 11-12 ya pola teknikalnya, jadi emang cuman lebih bagusan polanya Ratu ya, semuanya sama aja sih. Jadi kalau lihat teknikal seharusnya sih masih konsolidasi dulu ya di 11.100 sampai dengan 11.650 ini untuk kita cicil beli. Targetnya 12.100 sampai dengan 14.000. Pak Andri? Ya foto juga sama ya seperti tadi yang bearish ya, juga ini karena isu karena gagalnya masuk untuk proyek sampah ya yang di Nantara. Jadi saya pikir juga ini untuk kita ini triangle dari bear flag. Jadi kalau lebih aman sih kita masuk di atas dengan di atas ini ya 865, kalau tembus menuju 19 sampai dengan 940. Jadi mendingan short term dulu ya. Jadi kalau pastinya sih dia harus tembus di atas 940 untuk menuju ke 1100 sampai dengan 1250. Baik. Kalau untuk jangka pendek, mendingan kita nunggu break atau mendingan nunggu di bawah 760 stop loss. Oke, jawaban untuk Toba yang nyangkut di 1100. Nah lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Adia Channel. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Dwi Pujangga Ramadan dari Bandung. Kami mohon maaf. Silakan bergabung lebih awal di second session selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah berpartisipasi hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Andri Sakria Sregar, founder CTS Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.